Exora lovers yang ada di tanah air. Pada kesempatan ini izinkan saya mau sharing buat kita semua, bukan karena kesombongan atau merasa pintar ya atau lebih daripada sobat semua, tetapi apa yang saya sharingkan ini adalah berdasarkan pengalaman dan juga input-input yang luar biasa dari master-master Proton yang ada di grup Proton di Facebook ya. Nah, sering saya menjumpai pertanyaan seperti ini, bahwa kenapa mesin saya sudah dimatiin tapi kok kipas radiatornya muter terus, seperti itu ya. Nah, perlu kita ketahui ada Exora, ada dua jenis, dua tipe ya. Yang biasa seperti punya saya ini, dan satunya turbo. Turbo itu CFE kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi para suhu master kalau saya salah ya. Nah, khusus untuk tipe turbo itu memang ketika kontaknya dimatiin itu dia akan berputar sejenak ya, seperti itu normal ya. Saya tidak bahas seperti itu karena punya saya kebetulan CPS biasa seperti itu. Nah, kalau untuk CPS biasa ya, ketika mesin dimatikan dan kipas radiatornya tetap berputar, berarti itu adalah alarm warning dari ECU kepada kita pemilik bahwa ada kelainan di sirkulasi pendingin mobil kita ya. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, apa yang perlu saya lakukan ketika hal itu terjadi? Yang pertama adalah paling simpel, cek wiring ya, wiring atau perkabelan ya, wiring atau perkabelan. Nah, sobat bisa lihat di fusebox, mungkin bisa juga karena apa namanya sekring dan lain-lain, relay dan lain-lain, itu sobat harus cek. Nah, saya jelaskan sedikit ya, bahwa yang mengatur ya fan radiator kita berputar itu ECU ya. Beda dengan mobil-mobil Jepang atau mobil-mobil tua yang lainnya yang sambung menyambung menjadi satu seperti itu. Jadi sobat, jangan coba-coba bawa ke bengkel non recommended dan akhirnya disambung-sambung sembarangan. Karena pernah ada kejadian, ada yang bertanya, kok kipas radiator saya itu berputar di suhu 104 derajat seperti itu. Nah, saya mau bilang itu udah nggak normal ya. Setelah dicek-cek gitu kan, saya dapat input itu setelah cek dan dicek, rupanya sang owner itu membawa ke bengkel yang nggak mengerti tentang Proton, akhirnya disambung sembarangan antara kipas radiator itu di jumper langsung ke kipas kondensor. Jadi pada suhu 104 itu baru dia berputar. Itu artinya suhu 104 itu adalah suhu di mana mobil kita mengalami overheat seperti itu, panas yang berlebihan. Ya, jadi jangan sekali-kali sobat percayakan mobil kesayangan kita untuk ya diperbaiki di bengkel-bengkel yang kurang kompeten, yang tidak mengerti tentang Proton, dan akhirnya akan membawa masalah baru di dalam kehidupan kita. Nah, kita kembali ke ECU dulu sebelum saya masuk tentang wiringnya. Nah, ECU akan memberi perintah ketika suhu mencapai, ini normalnya ya, ketika suhu mencapai 93 derajat Celcius, ECU akan memberi perintah buat kipas radiator, hei kipas radiator, mutar no. Nah, gitu kan. Akhirnya dia muter. Nah, ketika muter terjadilah pendingin ya, udara panas disedot dari kisi-kisi radiator itu, akhirnya akan membawa penurunan suhu coolant ke 88 derajat, dan saat itu juga ECU akan memberi perintah kepada kipas radiator, istirahat saya. Wah, akhirnya kipasnya berhenti. Seperti itu. Itu sistem yang normal, ya. Nah, yang nggak normal adalah ketika suhu 93 itu kipas radiator itu tidak berputar, ya. Atau sebaliknya, suhu itu nggak turun-turun, kipas radiator berputar terus. Nah, itu yang nggak normal, berarti ada yang salah. Nah, yang tadi yang saya katakan yang pertama, bahwa cek wiringnya. Ingat sobat, bahwa kabel dari fan radiator itu soketnya itu ada di bawah lampus depan sebelah kiri, ya, di sebelah dalam, di balik ini ya, di balik bumper depan.
Nah, sobat bisa cek di situ. Nanti saya akan tunjukkan ke video-video yang akan datang, ya, bagaimana kita mengecek. Karena sering terjadi di situ kabelnya sering putus, yang akhirnya fan radiatornya itu tidak berputar dengan normal. Ya, saya ngomong gini karena saya pernah mengalami seperti itu. Ya, itu dia, dicek wiringnya, ya, jalur-jalurnya harus benar. Ya, jangan sampai di jumper sana sini, dipotong di sambung sana sini, karena ingat yang memutar fan radiator kita adalah perintah dari ECU, ya. Jadi sistemnya terpusat dari ECU. Itu yang pertama, wiring. Yang kedua, silakan sobat cek kalau tiba-tiba mengalami overhead mendadak di jalan. Sobat cek di belakang sini, di timing bell ini, kotak timing bell belakangnya agak bawah dikit, itu ada namanya thermoswitch. Ya, itu yang memantau. Thermoswitch itu sensor yang memantau suhu mesin mobil kita. Jangan-jangan kabelnya lepas. Kalau kabelnya lepas, maka itu akan terbaca overhead seperti itu. Ya, atau jangan-jangan thermoswitch-nya itu sudah lemah dan harus segera diganti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, sobat cek lagi air radiator. Ya, jangan-jangan air radiatornya kurang atau habis. Karena apa? Ada bocor-bocor halus yang mungkin tidak bisa kita deteksi secara kasat mata langsung, harus diperiksa di bagian bawah, pipa-pipanya, rembusan di dalam, seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya, sobat cek lagi kalau tadi sudah wiringnya, thermoswitch-nya, ya, air radiatornya, sobat cek kondisi radiator. Terkadang kondisi radiator yang kotor, yang penuh dengan kerak, yang jarang diservis, itu mengakibatkan perhambatan sirkulasi sehingga panas itu tidak berputar dan akhirnya terjadi panas yang berlebihan kepada mesin mobil kita. Cara ceknya gampang, sobat buka saja, tutup radiator, ya, sobat buka, dan ketika sobat lihat di sini, ya, kalau ada karat seperti itu, maka sudah bisa dipastikan radiator sobat sedang mengalami kerak, plak yang menumpuk di dalam dan kotor. Bisa juga dengan tangan gini aja. Nah, dilihat kalau ada kerak di sini, berarti dipastikan radiator sobat kotor dan ini berbahaya karena akan menghambat sirkulasi coolant dan ini akan mengakibatkan overhead seperti itu. Jadi saran saya, ya, paling tidak kalau sobat yang memakai air biasa itu sekitar 6 bulan sekali harus bersihkan radiator sirkulasi, atau yang memakai coolant itu ya 6 bulan atau sampai 1 tahun sekali dikuras gitu. Ingat, jangan cuma ngejok atau tambah toh, tapi harus dikuras, harus dibuang per periodik. Bagusnya itu setiap 3-6 bulan sekali, ya, supaya apa? Kebersihan sirkulasi kita terjaga seperti itu. Oke, itu yang berikutnya sobat, ya, kalau semua yang di luar sobat sudah periksa tidak ada masalah, mulai cek yang main-main dalam, ya, gitu ya. Mulai cek water pump. Jangan-jangan karena udah usia seperti punya saya ini udah 11 tahun lebih, ya, itu water pumpnya belum pernah diganti, akibatnya terjadi korosi. Ya, saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini water pump lama saya. Ya, ini water pump lama saya. Nah, bentuknya sudah seperti ini sobat. Nah, ini juga akan membuat penumpukan plak atau apa, kerak, dan ini bisa memperhambat sirkulasi coolant seperti itu. Jadi kalau seperti ini harus diganti lah. Saran saya sih, kalau sobat yang mau ganti timing bell, sekalian ganti ini aja. Jangan cuma timing bellnya aja, tapi ini sekalian diganti, satu kali bongkar. Oke. Itu, yang berikutnya lagi adalah yang paling penting, ini adalah termostat. Ya, termostat ini adalah fungsinya, ini kita akan bahas di video yang akan datang, tapi intinya seperti ini. Ketika dia mencapai suhu 78 derajat Celcius,
maka termostat ini akan terbuka seperti ini, sobat. Ya. Nah, itu ya. Tutup lagi, terbuka. Oke. Nah, itu. Dia akan terbuka ketika mencapai suhu 78. Tapi kalau yang nggak normalnya, bahwa dia nggak terbuka. Ya, dia nggak terbuka, akhirnya menghambat sirkulasi air dan akhirnya panas itu tidak bisa dibuang karena tidak ada sirkulasi dan terjadilah overheat pada mobil kita. Seperti itu. Ya, jadi termostat ini paling penting. Caranya, sobat buka selang besar bagian atas, nanti lepas, di dalamnya itu ada pin, ya, ada pin pengunci, dibuka dan ambil termostatnya. Terus sobat rebus. Nah, ketika sobat rebus di air mendidih, kalau dia terbuka berarti masih normal, ya. Tapi kalau dia hanya tertutup seperti ini dan nggak terbuka, berarti dia nggak normal, ya. Dan itu harus diganti. Nah, saran saya gantinya itu, sobat, gunakanlah spare part Proton yang asli, karena spare part Proton yang asli sudah dirancang khusus untuk mobil Exora kesayangan kita. Kalaupun sobat bertanya, bisa nggak pakai substitusi? Bisa-bisa saja, ya. Dengan apa? Dengan punya Grand Max D dan R3 lama, seperti itu, ya. Tapi tetap saran saya pakai yang asli. Nah, yang asli sobat bisa dapatkan di master-master yang terdapat di seluruh grup Proton resmi yang ada di Facebook, ya, baik itu PC, PCI, EOC, Koperasi, Paguyuban Exorian dan lain-lain. Nah, itu suhu-suhu master-master yang luar biasa itu ada di situ. Seller-seller juga, sobat bisa pesan dari mereka, itu kualitasnya dijamin, seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan buat kita semua tentang sirkulasi pendingin dari mobil kita. Jadi sekali lagi, kalau sampai ya mobil Exora kita itu mesinnya mati, terus mesinnya sudah dimatikan, tetapi kipas radiatornya tetap berputar, ya tidak usah panik, ya, tetapi tenang dan mulailah cek sirkulasi air radiator kita, apakah semua berjalan berfungsi dengan normal atau tidak, seperti itu, ya. Jadi itu yang bisa saya bagikan buat kita semua. So jangan panik lagi, terutama bagi para user-user baru yang baru punya mobil Exora, tidak usah takut, ya. Partnya tersedia selama seller masih buka, bengkel masih buka, bengkel Proton masih buka, berarti spare partnya masih tetap tersedia. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Sampai berjumpa di video-video saya akan datang, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe my video. Kalau ini berguna, silakan bagi sesama kita dimanapun berada agar bisa bermanfaat bagi orang lain, dan komen ya agar saya semakin semangat lagi untuk membuat tips-tips video akan datang. See you.